Selamat datang di Pelangi Kasih Channel, tempat kita sama-sama belajar memaknai perjalanan hidup. Please like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Udah nggak punya orang tua dari gue usia kecil. Jadi kita cuma kakak adik aja gitu yang dekat, kakak adik sama keponakan lah sampai sekarang gitu. Tapi orang tua kita gue lah ditinggal dari kecil. Bokap gue meninggal gue usia 6 tahun. Kakak gue yang pertama itu masih belasan kok. Dia harus drop out, dia harus kerja, keluar sekolah, karena masih adik-adik kecilnya masih ada yang diurus. Bokap itu satu-satunya kepala rumah tangga yang ngasilin duit, karena ibu ngurus 6 anaknya di rumah. Ketika bokap meninggal, gua usia 6 tahun, nyokap tuh langsung drop out, mati sebelah, sakit ini, sakit itu. Pokoknya dia tidak berfungsi sebagai seorang ibu dengan 6 anak, tapi malah kita yang mengurus dia karena dia sudah seperti baby. Jadi kita mandiin, kita gotong dia ke mana gitu, karena dia juga nggak bisa jalan karena lumpuh, karena ya itulah. Jadi ibu masih ada sebenarnya pada saat papa meninggal, tapi dia bukan ibu yang seperti kebanyakan ibu-ibu lah. Kita yang ngurus dia, bukan dia ngurus kita. Terus ibu meninggal ketika gue usia 20 atau 21 tahun. Tapi selama hidup ibu tuh berjuang dengan sakitnya. Jadi dia tuh belasan tahun dengan sakitnya. Dengan situasi yang kayak gitu, ada nggak lu ada rasa sedih, kecewa, atau bertanya-tanya sama Tuhan tentang kenapa nasib lu kayak gini? Ya, ada di mana fase gua kayak marah karena kenapa bokap maksudnya cepat sekali gitu nggak adanya gitu. Tiba-tiba gue nggak punya banyak memori sama bokap gue, tapi gue ada beberapa yang gue inget karena gue masih kecil juga sih ya. Jadi bokap itu tuh seneng banget sama, bokap punya anak perempuan 2, gue sama kakak gue yang nomor 3. Itu kita berdua tuh disayang banget lah, ya papa dokter gitulah. Maksudnya papa sama anak perempuannya itu kayaknya spesial banget. Itu gue rasain karena kayak dia keramasin kita, rambut kita tuh diurus, dicuci pakai inilah santan kelapa lah apalah. Itu tuh bokap banget tuh. Rambut gue sama rambut kakak gue tuh panjang-panjang, diurus sama dia. Terus bokap sering taruh gue di pundak kalau gue lagi diledekin sama gue tuh cengeng, termasuk anak cengeng. Jadi seneng banget gitu, abang-abang gue suka rambut ditarik atau isengin. Terus kalau gue nangis apa ditambahin kan, diisengin. Nah bokap suka taruh gue di atas gini. Kalau gue udah ditaruh di atas gini kan mereka tuh kecil-kecil tuh. Gue itu memori banget sih, itu gue seneng banget kalau nginget. Itu doang yang gue inget dari bokap gue. Ketika bokap gue meninggal, gue cuma lihat dia di peti gitu, tidur gitu, kaku, nggak ada nangis. Gue malah kaget banget, heran banget ngeliat kakak gue pingsan berkali-kali. Terus gue ngeliat muka bokap gue gitu, gue kayaknya gue nggak, kayaknya gue mikirnya gini, ya mungkin sekarang hari ini lu tidur di sini, besok gue ketemu lu lagi kok gitu. Kayaknya ada omongan gitu, jadi kayaknya nggak ada
sama sekali nggak ada yang kayaknya Nggak bakal meaningful orang meninggal gitu. Yang kedua yang gue inget, semua orang yang datang itu kasih kado ke gue sama adik gue. Oh ya, gue punya adik gue yang paling kecil, dia umur 4 tahun waktu bokap gue meninggal. Jadi gue 6 tahun, adik gue 4 tahun. Itu yang banjir kado. Gue sama adik gue tuh semua kasih kado. Gue ya buat gue ya enak banget dong, seneng banget. Itu sih yang gue inget dari bokap gue. Terus kesini-sininya gue ada ya kayak marah lah gue. Kenapa sih kok bokap nggak ada cepet banget gitu. Maksudnya nggak adanya gitu cepet gitu. Dan gue mau lu ada gini hari ini gitu. Atau enggak gue mau lu hadir di apa gitu momentum sekolah gitu. Tapi nggak ada gitu. Sampai ada gitu gue ngiri gitu kayak gue lagi main ke rumah temen, terus bokapnya temen pulang, terus bapak pulang. Di situ gue kayak ya, gue udah lama banget nggak nyebut kata itu gitu, kayak gitu tuh ada ya. Tapi itu proses juga ya, cuma ada momen-momen dimana gue kayaknya marah. Tapi gue nggak tahu marah sama siapa, cuma kayaknya gue kecewa aja, marah aja. Kenapa cepet? Waktu bokap lu meninggal kan lu karena masih kecil asumsinya nanti ketemu lagi. Iya. Andai nih bisa ada satu teknologi atau apa gitu yang bapak lu bisa dihadirkan, lu mau ngomong apa? No. Aku di pundakmu lagi. Sian dong. Makanya saya masih Gua- kurus, Papa. Bisa gitu. Gue nggak tahu ya, paling gue kayaknya mandangin dia Selama mungkin. iya kayaknya gue ngeliatin dia. Gue akan nggak ada, mungkin kalau ada bokap gitu gue nggak langsung ngomong gitu, tapi gue akan pandangin dia kali ya, pandangin. Pandang lagi. Iya, Pandang lagi. nggak tahu deh, gue mungkin mau bilang love you pap. I don't know, nggak pernah sih terpikir. Cuma gue akan pandangin dia. Terus nyokap Iya. waktu itu kan lu bilang pas bokap nggak ada nyokap drop banget sampai secara fisik istilahnya kondisinya buruk banget ya. Yes. Jadi kalian yang harus ngurus nyokap daripada sebaliknya. Nyokap meninggal itu lu gimana perasaannya? Kita semua udah pada dewasa. Kejadian waktu nyokap, memang kan nyokap kan seluruh tahun itu kan berjuang aja sama sakitnya, up and down, sakit mendingan, sakit lagi mendingan, drop lagi mendingan, kayak gitu aja dia sampai menutup mata. Terus kejadian mama meninggal itu beda banget sama waktu papa meninggal. Jadi mama meninggal itu sepertinya kita semua memang udah merelakan karena dia bertahun-tahun berjuang dengan sakitnya gitu, dan kita ngelihat banget gitu gimana dia berjuang gitu sampai yang sesak napasnya, yang dia lumpuhnya, yang bicara aja dia nggak bisa gitu. Terus gue pribadi ya gue nggak tahu, tapi gue juga lihat kakak-kakak gue juga kayaknya udah lebih baik pak mama ya. Jadi waktu mama meninggal itu kita semua sepertinya sudah merelakan, lebih bagus, lebih tenang. Jadi mama nggak sakit lagi. Beda banget sama waktu bokap. Jadi kita udah merelakan. Terus ada nggak momen perpisahan dari lu gitu yang lu ngomong apa gitu sama nyokap sebelum, kan lu kira-kira kan tahu nih, oh ini kayaknya udah deket nih waktunya gitu. Ya kebetulan nyokap meninggal itu gue ada di situ, gue lagi mijitin dia. Dia kan selalu minta pijitin karena dia sering sesak napas kan. Dan dia selalu di sampingnya dia tuh obat gosoknya yang napasinnya, yang obat gosoknya apa segala macem. Dia di tempat tidur dia tuh lagi sesak napas deh pokoknya, terus dia minta
pijitin menurut dia tuh dilus-lusin aja sama bahas obat gosoknya itu juga udah ini gitu. Gue inget banget itu Desember, antara 20 Desember atau 21, pokoknya mau dekat Natal. Kakak gue lagi belanja untuk Christmas gitu, nggak ada orang di rumah. Cuma gue, kayaknya abang gue juga ada, tapi Erhans deh. Di tempat tidur itu tuh cuma nyokap sama gue doang. Terus dia minta pijitin. Terus jadi gue lus-lus doang. Karena mijitinnya dia tuh udah sering banget, jadi gue kayaknya agak, aduh itu gue inget banget, agak-agak gak niat gitu, kayaknya udah kayak gitu. Terus tapi dia di situ tuh dia ngelihat gue tuh beda gitu. Dia kayak mau ngomong sesuatu, cuma karena nyokap kan udah ngomongnya kan udah susah, jadi dia tuh cuma ngeliatin gue gitu. Terus gue bilang, kenapa nggak enak pijitannya, gue gituin kan, gue nanya nggak enak pijitannya. Terus dia cuma kayak sesek gitu kan, terus mau tiduran gini gitu. Jadi gue maksudnya iya. Terus gue ubah ininya, posisinya. Terus pas gue ubah posisi, kok kayaknya nyokap mau ngomong sesuatu gitu. Terus di situ juga gue kayaknya langsung ketakutan, gue kayaknya ini beda nih nyokap nih, nggak kayak biasanya, nggak kayak setiap hari. Terus gue bilang, kenapa ma kenapa, gue gituin kan. Terus dia ngeliat gue sambil kayaknya ngeliatnya udah beda gitu. Gue langsung lari nyari kakak gue, nggak ada orang. Ke tetangga sebelah, Pak Le, gue sebutinnya Pak Le, mama. Terus Pak Le lari ke dalam. Terus sempet Pak Le orang Muslim, orang Islam, tapi kita udah bertetanggaan puluhan tahun, dari bokap nyokap sama mereka juga masih belum punya anak kali, jadi orang lama lah. Terus sama Pak Le kayaknya sempet dibacain deh, karena pada saat itu Pak Le tuh ngomongnya, oh ini mama udah mau pergi nih gitu, kayak ada kata-kata itu gitu. Gue udah panik aja gitu, gue udah nangis di situ, gue udah nangis. Terus sama Pak Le sempet dibacain Yasin nih kalau nggak salah. Pokoknya gue liat Pak Le tuh baca doa deh. Nggak lama kemudian nyokap nggak ada. Cuma lu doang yang hadir. Iya, ada di situ. Terus baru deh kakak gue dateng, kakak gue yang lagi belanja Christmas apa segala macem berdatangan, tapi nyokap udah nggak ada. Dari bokap sama nyokap lu yang lebih banyak mengajarkan lu misalnya berdoa gitu siapa? Bokap sih mengajarkan berdoa, enggak, cuma anak-anaknya harus ke gereja dan anak-anak semua dibaptis. Karena satu lagi, bokap nyokap itu ketemu di Jakarta dan menikah masih mempertahankan agama masing-masing. Oh, Iya. nyokap agamanya apa? Muslim. Oh, nyokap Muslim. Nyokap Muslim. Oh, jadi oke. Oh ya, Sampai meninggal masih Muslim? enggak. Jadi dari bokap meninggal pun mama masih Muslim. Nah terus mama masuk Katolik itu karena kemauan sendiri, satu. Kedua, dia sempat aktif ikut janda-janda Katolik, perempuan, ya janda-janda Katolik di lingkungan, iya, sempat dia. Jadi dia setiap tahun dia dapat kayak tunjangan, iya itu dia dapat. Gue sempat beberapa kali nganterin dia ke gereja, terus ada kegiatan untuk janda, itu gue sempet tuh. Waktu nyokap nyokap kan up and down ya, kadang sehat, kadang down, kadang sehat. Jadi waktu pas lagi sehat-sehatnya, dia ada aktifnya tuh. Dia sendiri yang mau masuk Katolik, dia sendiri yang mau dibaptis dan rajin ke gereja. Itu malah ketika papa udah meninggal. Waktu papa masih hidup, dia masih mempertahankan Muslim agamanya. Jadi kita sempet
merayakan 2 perayaan. Nah, dan gue ikut-ikutan puasa. Jadi beliau bangun masak untuk sahurnya dia. Terus kakak-kakak juga ada yang ngikutin puasa. Jadi kita sampai sekarang keluarga gue tuh ada 2 agama. Jadi kakak yang kedua anaknya ada yang Muslim, adik gue yang paling kecil itu Muslim, anak-anaknya juga. Terus kakak yang nomor 4 Katolik, kakak yang nomor 3 Katolik. Jadi satu keluarga itu ada 2 agama. Jadi toleransi nggak usah jauh-jauh kemana-mana, keluarga sendiri juga udah Sudah ditanamkan dari kecil. waktu itu masih memungkinkan ya untuk menikah beda agama. Masih deh kayaknya. Yang aku tahu mereka nggak nikah di gereja, nggak nikah, catatan sipil doang. Iya, iya, Kayaknya zaman dulu masih boleh res. Iya. Istilahnya yang penting tuh catatan sipil udah resmi. Iya. Gitu. iya, Belakangan kan Iya. banyak yang cerai, baru kan harus agama dulu, baru hukum. baru hukum ya. Mm-mm. Iya. Mereka tuh berdua sama-sama perantauan. Yang satu dari Flores, yang satu dari Jawa. Ketemulah di Jakarta. Menikahlah, punya anak 6. Berarti nyokap bokap lu itu cinta banget ya, Res? Res. Willy. Will, nyokap cinta banget sama bokap lu ya? Iya. Ya, zaman dahulu cintanya kayak gimana sih ya? Gue nggak ngerti deh. Nggak secara eksplisit, tapi Enggak ya. di dalamnya. Jadi begitu nyokap nggak ada, kayaknya nyokap berasa banget gitu ya ke Iya, keilangan. iya. Buktinya sampai langsung sakit. Iya. loh. Itu dia, Oh shock. Partner in crime-nya ya nggak ada. bener sih. Juga kayak mikir juga gini, ya gue nggak punya kerjaan, anak 6 mau dikasih makan apa, kayak gitu juga kali ya. Iya, maksudnya benar. Karena kan kehilangan iya, sumber, keuangan, kehilangan pasangan hidup gitu loh. iya, Iya kan, tadinya Iya. kan dipikir ya anak 6, tapi kan punya suami. iya, Kalau sekarang kan benar suami nggak ada, income nggak ada, anak Klop. 6, iya, bingung lah. iya, Gitu ya. iya. Tapi gue salut sih dia sampai menutup mata terakhir itu, dia bergulumul dengan sakitnya dia yang banyak, bukan satu macam doang. Tapi dia kuat sampai. Nurun ke lu, Will. Lu tangguh loh. Iya sih. Jadi single mom tuh nggak gampang. Pertanyaan lagi, ini tadi kita ngomongin orang tua yang meninggal. Kalau suatu saat lu meninggal, lu ingin diingat sebagai orang yang bagaimana? Wih, deep. 1, pertanyaannya deep banget. 2, gue nggak pernah mikirin itu. Sebagai orang yang gimana? Sebagai ibu yang baik deh. Sebagai mama, ibu, mama lah. Ya. Jadi yang paling penting adalah pendapat anak lu, yang lain bodo amat gitu. Iya deh. Gue pengennya ya udah sebagai mama yang sayang baik sama anak ya. Ya pokok ya kayak gitulah.